Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini. Artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kata Dajjal berasal dari bahasa Arab, Dajjala yang artinya menutupi sesuatu. Dalam Kamus Lisanul Arab, maksud dari menutupi tersebut karena Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Dajjal menurut keyakinan para salafus sholih adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah Bani Adam. Dia butuh makan, minum dan lainnya. Oleh karena itu ia akan dan bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Keluarga Dajjal, ayah, ibu, kakek dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuja yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandul. Ia dilahirkan di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina, yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Quran disebut Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah atau hubungan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, ia tak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itulah di negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Lalu negeri itu hancur dilibas banjir, nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua di tengah pulau terpencil itulah. Samiri dipiara oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat Jibril alaihi salam. Ia seorang dari golongan manusia paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Seperti ditulis pada manuskrip di atas bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania. Masa kecil Dajjal semenjak umur 4 tahun dirasuki jin setan, jini mutasyatan, penjelmaan patung sapi betina. Disebutkan sebagai Ajubah As-Samirah, keajaiban Samirah. Menurut hakim penguasa negeri kala itu, anak laki-laki aneh itu dirasuki setan. Berita disebarkan luaskan ke berbagai penjuru dunia. Sang hakim meminta bantuan tukang sihir dan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya, yang menurutnya setan akan menggoncangkan singgasana atau arsy Tuhan. Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan hakim di istananya. Selama 1 tahun di istana terjadilah peringatan Tuhan kepada mereka, karena mereka melakukan zina dan liwat, homoseksualitas. Allah memerintahkan Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti dilakukan atas penduduk Sadum dan Amurah, Sodom dan Gomora, yang tersisa hanya seorang anak kecil yang berada di istana hakim. Setelah itu Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di lautan luas, disebut Laut Yaman. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga dan memelihara, serta menyayanginya dengan memberi makan dan minum sampai waktu yang ditentukan. Allah menyayangi anak itu, seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku." Tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman.
Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan selama 3 tahun berturut-turut, hewan ternak pun menjadi mati. Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah, disebutkan juga bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Menurut seorang ulama, awal kedatangan Dajjal ia menyeru kepada umat Islam mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dikatakan di dalam hadits bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian Dajjal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Marikana. Dajjal diterangkan dalam hadits memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Menurut hadits riwayat Imam Ahmad, ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap, dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Dajjal bersama dengan para setan dari golongan jin kafir, Korin, yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan akan menipu manusia dalam berpikir. Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian. Salah satu orang penting akan ia bunuh dan kemudian ia akan menghidupkannya. Sesudah itu Allah akan menghidupkan apa yang ia bunuh tersebut. Setelah itu ia tidak memiliki kekuatan ini lagi. Kecerdasan dan tipu muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Inilah 6 pengikut Dajjal pada akhir zaman. 1. Yahudi. Dikutip dari laman resmi STID di Al-Hikmah Jakarta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, dengan memakai baju tebal. Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan, yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 64. Artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. 2. Setan dan jin. Dalam hadits riwayat Amr bin Aish, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan waktu keluar setan dan jin tersebut adalah saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 3. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum ini digambarkan sebagai orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Adapun kelompok atau kaum Khawarij ini dikisahkan dalam sebuah hadits berikut ini. Artinya, akan keluar di akhir zaman,
sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah, bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. 4. Pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam, bahkan dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Orang maksiat. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan salat, dan pemakan harta riba. 6. Wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadits. Dinukil dari hadits Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang pengikut Dajjal. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.